Ya, salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk video tip ini, pada kesempatan video tip ini, Om Bro akan kembali menjawab request dari sobat-sobat Jamtrok Mania atau Cucak Ijo Lover. Nah, untuk requestnya tuh seperti ini ya. Om Bro, bagusan mana cucak ijo yang hobi mandi dan tidak suka mandi? Dan selanjutnya masih berkaitan ya, untuk selanjutnya tolong diberikan penjelasan kelebihan dan kekurangan untuk kedua karakter tersebut ya. Ini maksudnya seperti ini. Cucak ijo yang hobi mandi dan tidak suka mandi itu bagusan yang mana? Terus untuk menentukan yang bagus dan tidaknya itu Om Bro dimintakan saran untuk memberikan kelebihan dan kekurangan dari kedua burung itu. Maksudnya yaitu kedua burung yang suka mandi dan tidak suka mandi. Jadi bisa diambil kesimpulan bagus dan tidaknya itu nanti akan Om Bro ulas di video tip singkat ini ya. Untuk kembali menjawab pertanyaan ini, seperti biasa Om Bro untuk penyemangat tak ngopi dahulu ya. Jadi ngopi dulu, habis itu kita lanjut ke tema penjelasan atau jawaban video ini. Nah, ini ya, saat Anda melihat videonya Om Bro itu tetaplah dalam posisi yang rileks, santai, damai, dan ngopi gitu ya. Karena apa? Penjelasan yang Om Bro bawakan ini itu cenderung kalem ya, cenderung kalem, nyantai apa adanya, tetapi hasilnya ya nanti Anda bisa buktikan sendiri, karena Om Bro tidak bisa memberikan tip atau saran itu dengan nada-nada yang ini boleh sebenarnya seperti itu, tidak bisa. Tapi Om Bro ya seperti inilah orangnya, kalem, mengalur apa adanya dalam posisi yang santai. Nah, kita langsung ke jawaban pertanyaan ya. Yang pertama yaitu apa bagusan mana antara cucak ijo yang hobi mandi dan tidak suka mandi? Dan jawaban Om Bro keduanya sama-sama bagus gitu ya. Jadi antara yang hobi mandi dan tidak suka mandi, jawaban Om Bro keduanya sama-sama bagus. Kenapa kok Om Bro bisa menjawab keduanya bagus? Karena di belakangnya Om Bro dimintakan saran untuk mengulas kelebihan dan kekurangan dari kedua burung ini. Jadi jawaban Om Bro kedua burung ini adalah bagus, karena di dalam ulasan nantinya itu akan Om Bro berikan segi kebaikan atau segi kelebihan dan kekurangan dari kedua karakter itu. Nah, kita langsung menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu apa kelebihan dan kekurangan dari kedua karakter itu. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu yang hobi mandi gitu ya. Ini untuk cucak ijo yang hobi mandi itu biasanya itu berkarakter hiper atau tipenya hiper. Nah, tipe hiper yaitu cucak ijo yang mudah sekali naik emosi dan birahinya apabila bertemu dengan lawan atau ditemukan dengan burung sejenis itu ya. Itu rata-rata untuk burung yang hobi mandi itu mudah sekali naik emosi dan birahinya apabila dipertemukan dengan burung sejenis. Itu satu keistimewaan ya. Terus yang kedua, cucak ijo yang hobi mandi itu bisa kita ambil sebagai patokan untuk melihat kesiapan cucak ijo itu lomba ya. Misalkan seperti ini,
Misalkan besok pagi kita akan lomba, hari ini burung itu kita mandikan, ya, kita mandikan, dan pada saat itu cucak hijau itu mampu mandi gebyur-gebyur dengan sangat basah. Biasanya untuk cucak hijau yang hobi mandi ini, apabila kita taruh di umbarannya dan di situ kita sediakan bak besar untuk mandi, dalam sehari itu cucak hijau yang hobi mandi ini bisa mandi antara 3 sampai 6 kali, ya, ingat ya. Di saat kita memasukkan burung yang hobi mandi itu dalam karamba atau umbaran, dalam sehari cucak hijau itu bisa atau mampu mandi 3 sampai 6 kali dalam satu hari, itu ya. Karena apa? Cucak hijau yang dengan karakter hobi mandi itu dia mampu mengatur suhu tubuhnya secara alami, secara individu burung itu sendiri. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk menaikkan dan menurunkan birainya. Jadi burung itu sudah mampu menaikkan emosi atau suhu tubuhnya itu sendiri secara alami, secara karakternya burung itu sendiri. Nah, untuk kesiapannya sebagai patokan, ya, sebagai patokan, apabila burung itu mampu mandi gebyur-gebyur dengan sangat menikmati, berarti burung itu untuk besok paginya sangat siap untuk dilombakan atau dalam kondisi top perform burung itu untuk dilombakan, ya. Dan nantinya burung itu saat lomba juga akan nagen, minta isian dan tidak didis. Itu ya, itu beberapa poin dari kelebihan cucak hijau yang hobi mandi. Dan selanjutnya yaitu kekurangan daripada cucak hijau yang hobi mandi. Kekurangannya seperti ini. Untuk cucak hijau yang hobi mandi, apabila besok pagi kita mau lomba dan hari ini kita mandikan, sama sekali burung itu enggan mandi atau mandi hanya sesukanya, tidak basah. Biasanya kalau cucak hijau yang hobi mandi itu kan kalau mandi itu basah, seluruh jebur gitu toh, sampai jedindil atau basah kuyup. Tetapi apabila saat itu kita mandikan, misalkan H-1 kita mandikan, burung itu hanya mandi celup itu aja, tidak basah kuyup, itu bisa dipastikan burung itu tidak dalam kondisi top perform saat akan dilombakan. Dan misalkan besok pagi itu kita paksa untuk lomba, burung itu biasanya akan didis, gitu ya, akan didis karena dia tidak mau mandi dan tidak mau istilahnya itu menjaga birainya itu sendiri atau menjaga suhunya itu sendiri. Dan apabila tidak mau mandi, itu biasanya burung itu dalam kondisi yang tidak top perform atau saat dilombakan nanti akan ada kendala, yaitu sering didis misalkan untuk lomba. Nah, itu dari kekurangan daripada cucak hijau yang hobi mandi. Terus selanjutnya kita akan ulas untuk karakter cucak hijau yang tidak suka mandi. Ya, tidak suka mandi itu biasanya Om Bro menyebut dengan cucak hijau berkarakter mandi kucing, gitu ya. Mandi kucing itu ya lihat air dia mandi cuman celulup keluar gitu. Cuman yang dibasahi cuman bagian apa itu, bagian dada sedikit, terus bagian sayap sedikit, itu aja. Dia tidak membasahi semua badannya dan hanya mandi celup aja gitu ya. Itu untuk karakter cucak hijau yang tidak suka mandi atau karakter mandi kucing. Dan untuk kelebihan daripada cucak hijau mandi kucing ini apa? Untuk kelebihannya, apabila besok pagi itu kita ingin lomba dan hari ini kita mandikan burung itu mau mandi, entah itu hanya membasahi ekornya saja, membasahi sayapnya saja, atau membasahi bagian dadanya saja, itu menandakan burung itu siap atau dalam top perform untuk dilombakan, ya. Jadi ingat ya, untuk cucak hijau yang tidak hobi mandi atau mandi kucing ini, apabila H-1 kita mandikan, dia melihat air dan mau mandi, meskipun mandinya hanya sedikit, karena itu kan tidak suka mandi, dia udah kena air sedikit aja mungkin burungnya itu udah
beranggapan dia mandi gitu kan, karena cucak hijau tidak boleh mandi, ya seperti itu mandinya. Jadi kita tidak boleh memaksa burung itu harus mandi secara basah kuyup, karena itu sudah jadi karakter atau naluri burung yang tidak suka mandi. Andaikan pada H-1 itu mau mandi meskipun cuman basah sedikit, itu bisa dipastikan kalau saat lomba nanti burung itu dalam masa top perform ya. Biasanya untuk cucak hijau yang tidak suka mandi atau jarang mandi ini, saat lomba itu dia jarang didis atau nol didis biasanya itu ya. Biasanya itu untuk cucak hijau yang karakternya tidak suka mandi, saat lomba itu dia jarang didis atau nol didis gitu. Dan untuk segi keburukan untuk cucak hijau yang tidak suka mandi ya, misalkan besok pagi itu mau kita lomba, hari ini kita mandikan, dia lihat air sama sekali dia tidak mandi, misalkan dia lompat ke sini mau mandi nggak jadi, mau mandi nggak jadi, itu berarti cucak hijau itu bisa kita ambil patokan cucak hijau itu tidak dalam kondisi top perform ya. Dan apabila besoknya kita paksa untuk lomba, itu biasanya cucak hijau yang tidak suka mandi akan taruh ngetem atau tembak bubuk, dia bunyi caca caca tapi itu diam, bunyi caca caca lagi diam meskipun tidak didis, karena itu memang sudah menjadi naluri daripada cucak hijau yang tidak suka mandi. Nah, dari ringkasan video tips singkat ini, satu, apa yang bagus dari cucak hijau hobi mandi dan tidak suka mandi? Keduanya Om Bro jawab sama-sama bagus, karena kita sudah mengerti kelebihan dan kekurangan dari karakter masing-masing. Dan untuk yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan dari kedua karakter ini sudah Om Bro beberkan ya. Jadi apabila Anda memiliki burung, entah itu yang suka mandi, entah itu yang tidak suka mandi, apabila kita sudah paham akan karakternya, terutama kelebihan dan kekurangan, kita tidak akan mendiskriminasi atau menyudutkan burung itu hanya dari karakternya saja, karena setelah kita paham tentang karakter, kita akan mudah untuk memberikan solusi settingan pada karakter burung masing-masing itu ya. Nah, hanya itu yang bisa Om Bro berikan ya. Sama-sama belajar, kita saling berbagi. Semoga apa yang sudah Om Bro berikan ini mampu menjadikan jawaban yang terbaik untuk sobat-sobat semua, terutama untuk sobat-sobat cucak hijau lover.